Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbert di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Kelereng. Ya, mainan klasik yang sudah menemani masa kecil banyak generasi ini ternyata punya sejarah yang sangat panjang dan menarik. Kalian pernah nggak sih mikir, sebenarnya kelereng ini berasal dari mana ya? Atau kapan pertama kali manusia mulai bermain kelereng? Nah, yang mengejutkan, Ternyata kelereng sudah ada sejak zaman Mesir kuno loh. para arkeolog menemukan kelereng-kelereng kuno di makam anak-anak. Mesir yang usianya lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Tapi tunggu dulu, kelereng Mesir kuno ini bukan seperti kelereng kaca yang kita kenal sekarang. Mereka membuat kelereng dari batu-batuan, tanah liat yang dibakar, bahkan ada yang terbuat dari tulang. Bayangkan, betapa kreatifnya orang-orang zaman dulu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, permainan kelereng mulai menyebar ke berbagai peradaban. Di Romawi kuno, anak-anak bermain kelereng menggunakan batu-batu yang dihaluskan. Sementara di Tiongkok kuno, mereka membuat kelereng dari batu giok yang cantik. Yang menarik, kelereng kaca yang kita kenal sekarang baru muncul sekitar abad ke-15 di Venesia, Italia. Kota ini terkenal dengan industri kacanya, dan para pengrajin kaca Mulai membuat kelereng-kelereng cantik dengan berbagai warna dan corak. dari sinilah kelereng kaca mulai populer dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, permainan kelereng atau yang sering disebut gundu ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Permainan ini menjadi sangat populer karena mudah dimainkan dan tidak memerlukan peralatan mahal. Cukup dengan beberapa butir kelereng, anak-anak bisa bermain berjam-jam dengan berbagai variasi permainan. Kalian tahu nggak sih, ada banyak jenis permainan kelereng yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang main lingkaran, segitiga, atau bahkan membuat trek dengan rintangan. Setiap daerah punya aturan main yang unik, tapi intinya sama. Kelereng harus bisa mengenai kelereng lawan. Yang bikin kelereng ini spesial adalah nilai sosialnya yang tinggi. Permainan ini mengajarkan anak-anak tentang sportivitas, strategi, dan keterampilan motorik halus. Selain itu, bermain kelereng juga melatih kesabaran dan konsentrasi. Gak heran kalau permainan ini bertahan sampai sekarang. Bicara soal jenis kelereng, ada banyak banget variasinya. Ada yang polos, ada yang bergambar seperti mata kucing, ada yang berkilau seperti galaksi, bahkan ada kelereng kolektor yang harganya bisa sangat mahal. Kalian pasti punya favorit masing-masing kan? Meskipun sekarang era digital dengan game online di mana-mana, tapi permainan kelereng masih tetap eksis loh. Bahkan di beberapa tempat ada turnamen kelereng yang diselenggarakan secara resmi. Keren kan? Ini membuktikan kalau permainan tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Yang menarik, kelereng juga punya nilai seni tersendiri. Coba deh, kalian perhatikan detail-detail di dalam kelereng kaca. Ada yang seperti nebula di galaksi, ada yang seperti pelangi, bahkan ada yang seperti pusaran air. Setiap kelereng itu unik dan punya keindahannya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat kelereng? Proses pembuatannya ternyata cukup rumit loh. Dimulai dari melelehkan kaca pada suhu sangat tinggi, mencampur pewarna, membentuk bulatan sempurna, sampai proses pendinginan yang harus tepat. Makanya dulu kelereng termasuk barang yang cukup berharga. Tapi yang bikin saya kagum, permainan sederhana ini bisa menyatukan anak-anak dari berbagai latar belakang. Gak peduli kaya atau miskin, semua bisa main kelereng. Ini yang bikin permainan tradisional seperti kelereng punya nilai lebih dibanding game modern. Nah, gimana menurut kalian? Menarik kan sejarah kelereng ini? Siapa sangka mainan sederhana yang sering kita mainkan waktu kecil ternyata punya cerita yang begitu panjang dan dalam. Kalau kalian punya kenangan bermain kelereng, boleh lo share di kolom komentar di bawah. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau ngajak kalian untuk terus melestarikan permainan tradisional seperti kelereng. Karena selain seru, permainan ini juga mengandung banyak nilai positif yang sayang kalau hilang begitu saja. Oke. Sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen,
subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.